Nama anak itu Raffi. Umurnya baru 12 tahun, tapi garis hidupnya seperti sudah terlalu banyak dilalui. Ia menjual koran di sudut jalan dekat stasiun, setiap pagi sebelum matahari sempat tinggi. Wajahnya tidak asing bagi mereka yang rutin melewati jalur itu, anak kecil kurus dengan topi usang dan selempang koran yang lebih besar dari tubuhnya. Sejak ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan 3 tahun lalu, Raffi tinggal bersama bibinya di gang sempit di daerah Tanah Merah. Bibinya, Bu Sari, tidak banyak bicara. Ia menjahit pakaian dari pagi sampai malam, kadang sampai larut. Raffi tahu, walau bibinya tak pernah mengeluh, penghasilannya tak cukup untuk membiayai 2 mulut. Maka sejak usia 9 tahun, Raffi mulai mencari uang sendiri. Mulanya ia mengamen. Tapi suaranya cempreng dan hanya bisa 1 lagu, Balonku Ada 5. Kemudian ia coba menjajakan tisu di lampu merah, namun setiap kali polisi datang, ia harus lari terbirit-birit. Akhirnya ia bertemu Bang Reza, pemuda yang bekerja di kios koran. Bang Reza memberinya tumpukan kecil koran untuk dijual setiap pagi. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup buat beli nasi uduk dan sumbangan kecil untuk dapur Bu Sari. Hidup Raffi tidak banyak warna. Pagi jualan, siang bantu bibinya, malam tidur cepat karena lelah. Sekolah? Sudah lama ia tinggalkan. Terakhir kali ia duduk di bangku kelas 4 SD. Waktu itu ia sempat semangat belajar, apalagi pelajaran IPS dan menggambar. Tapi sejak ibunya tiada, semua itu seperti tidak penting lagi. Baginya, bertahan hidup jauh lebih mendesak. Tiap pagi, Raffi punya rute tetap. Ia berdiri di perempatan dekat stasiun, lalu menyusuri trotoar, menawarkan koran kepada para pejalan kaki dengan suara serak dan sapaan sopan. Koran pagi, Pak. Berita hari ini, Bu. Lengkap, loh. Tak semua menjawab. Banyak yang hanya melirik, sebagian besar hanya diam. Tapi ia tidak marah. Ia paham, hidup orang-orang itu juga tak mudah. Kadang, ada tukang parkir yang menyapanya. Kadang ada ibu-ibu yang memberinya roti. Tapi yang paling ia suka adalah saat bisa duduk sebentar di warung kopi kecil dekat stasiun. Warung itu punya bangku kayu panjang, dan pemiliknya, Pak Darto, membolehkan Raffi duduk di sana asalkan tidak ganggu pembeli. Di sana, ia bisa menyesap teh manis hangat, membasuh tenggorokan dari debu jalanan. Satu-satunya hiburan Raffi adalah mengamati orang. Ia suka menebak-nebak siapa mereka, dari mana asalnya, dan mau kemana. Ia suka mereka yang berpakaian rapi tapi tetap tersenyum padanya. Ia hafal mana yang sering lewat tapi pura-pura tidak melihat. Kadang, ia membuat cerita dalam kepalanya tentang mereka, pengalih rasa lapar dan letih yang paling ampuh. Raffi tidak pernah mengeluh. Bibinya sering berkata, kita ini bukan orang beruntung, Nak. Tapi bukan berarti kita tidak bisa hidup dengan baik. Kalimat itu menempel di benaknya. Ia tidak sepintar teman-temannya yang dulu di sekolah. Tapi ia cepat belajar dari jalanan. Dari cara orang melirik, ia tahu siapa yang bisa diajak bicara. Dari nada klakson, ia tahu kapan harus minggir. Dari aroma nasi goreng, ia tahu jam sudah lewat 7 pagi. Kadang, Raffi rindu sekolah. Rindu menulis di buku tulis, rindu melihat papan tulis hijau, dan rindu mendengar bu guru memanggil namanya. Tapi itu rindu yang ia simpan saja. Terlalu mahal untuk diminta kembali. Suatu pagi di bulan Mei, udara lebih dingin dari biasanya. Langit masih kelabu. Raffi mengenakan jaket tipis peninggalan ayahnya. Ia berdiri di tempat biasa, memegang 5 eksemplar koran. Baru 2 yang terjual. Perutnya sudah mulai berontak. Ia duduk sebentar di bangku warung Pak Darto, memandangi jalanan yang semakin padat. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Mobil mewah. Kaca jendelanya turun, dan dari dalam keluar wajah seorang pria paruh baya. Rapi, tapi tidak angkuh. Mata pria itu mengarah ke Raffi. Tapi Raffi tidak terlalu peduli. Ia lebih tertarik pada anak anjing yang berlari mengejar bayangannya di trotoar. Nak, boleh saya beli korannya? Suara pria itu tenang. Raffi cepat berdiri, menghampiri mobil itu. Boleh, Pak. 5.000 saja. Pria itu menyodorkan uang 20.000. Kembaliannya buat kamu, ya. Raffi tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Pria itu menatapnya sebentar, lalu bertanya, kamu jualan setiap hari di sini? Iya, Pak. Sejak pagi sampai jam 9. Pria itu mengangguk. Saya Arman. Senang bertemu kamu, Raffi.
Raffi terkejut. Belum pernah ada pembeli yang menanyakan namanya. Tapi ia menjawab, "Saya juga senang ketemu Bapak." Mobil itu lalu melaju perlahan. Raffi berdiri diam beberapa saat. Ada yang berbeda dari pembeli tadi. Bukan soal uang lebihnya, tapi caranya bicara. Caranya menatap, seperti seseorang yang pernah tahu rasanya berdiri di tempat yang sama. Hari itu, Raffi menjual semua korannya lebih cepat dari biasa. Ia pulang dengan langkah ringan, sambil menatap uang di kantong plastiknya. Tapi lebih dari itu, hatinya sedikit lebih hangat. Ada sesuatu yang baru. Sebuah perasaan yang belum bisa ia beri nama. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah hidupnya. Pak Arman adalah sosok yang selalu menarik perhatian, meski ia sendiri tidak pernah berniat untuk mencolok. Di dunia bisnis, namanya sudah lama dikenal. Ia pemilik beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang logistik dan teknologi. Tapi bukan hanya karena hartanya yang membuat orang menghormatinya. Pak Arman dikenal karena kesederhanaannya. Ia tidak tinggal di rumah sebesar istana, tidak menggunakan sopir pribadi meskipun bisa, dan setiap pagi lebih suka mengenakan jaket tua serta sepatu sneakers yang sudah bertahun-tahun menemaninya. Namun, sebelum menjadi seperti sekarang, kehidupan Pak Arman jauh dari kata mudah. Ia dibesarkan di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Ayahnya seorang buruh pabrik, ibunya penjual gorengan di depan sekolah dasar. Mereka hidup pas-pasan, bahkan sering kekurangan. Ia tahu betul rasanya menahan lapar, menahan malu saat ditertawakan karena baju sekolahnya robek. Waktu kecil, Arman kecil suka duduk di tangga toko buku, mengintip isi buku dari balik etalase. Ia membaca dari kejauhan, berharap 1-2 kalimat bisa menambah pengetahuannya. Ia baru bisa punya buku tulis sendiri ketika kelas 5 SD, setelah mengumpulkan uang koin dari hasil membantu ibunya berjualan. Semangat belajarnya luar biasa. Ia termasuk anak yang sering ikut lomba cerdas cermat, walaupun kadang harus menyusup ke sekolah lain karena seragamnya tidak layak tampil. Setelah lulus SMP, ia hampir putus sekolah karena orang tuanya tidak sanggup membayar uang pendaftaran SMA. Tapi kepala sekolahnya saat itu membantu diam-diam. "Kamu harus sekolah, Arman. Jangan berhenti di sini." Dari situlah hidup Arman mulai berubah. Ia menempuh SMA dengan semangat berlipat, lalu nekat merantau ke Jakarta. Di ibu kota, ia bekerja serabutan. Pernah jadi tukang parkir, penjaga warnet, hingga tukang sapu di gudang ekspedisi. Namun, kerja keras dan keinginan kuat untuk belajar membuatnya cepat naik. Dari tukang sapu, ia dipercaya menjadi petugas administrasi, lalu staf pengiriman, hingga akhirnya dipercaya memimpin satu cabang kecil. Dalam 1 dekade, Arman membangun perusahaan sendiri dari tabungan hasil kerja keras dan sedikit pinjaman dari kenalan. Ia tak lupa akan susahnya dulu. Itulah kenapa ia mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan sering memberikan beasiswa tanpa harus ada pengajuan formal. "Kalau anak itu mau belajar, kasih jalan. Jangan bikin rumit," katanya suatu kali kepada tim yayasannya. Kebiasaan paginya pun tidak seperti miliarder lain. Ia tidak memulai hari dengan rapat atau sarapan hotel bintang 5. Ia lebih suka jalan kaki di sekitaran stasiun, duduk sebentar di warung kopi, menyapa pedagang kaki 5, dan membeli koran langsung dari tangan anak-anak penjajah jalanan. "Bukan karena saya butuh beritanya," ujarnya suatu kali kepada seorang stafnya, "tapi karena saya ingin tahu siapa saja yang masih berjuang seperti saya dulu." Pak Arman bukan tipe orang yang mudah menunjukkan perasaannya. Tapi dalam diamnya, banyak orang merasa dihargai. Ia tidak membedakan cara bicara saat bertemu direktur perusahaan atau tukang sapu. Ia memanggil semua dengan sopan, dan selalu mendengar lebih banyak daripada bicara. Orang-orang yang bekerja dengannya tahu, meskipun perusahaannya besar, Pak Arman tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia bahkan pernah memarahi stafnya karena membuang makanan sisa rapat, lalu membungkus sendiri dan memberikannya kepada satpam. Namun, di balik semua itu, ada sisi dari Pak Arman yang hanya diketahui sedikit orang. Ia sering termenung saat melihat anak kecil di jalan. Matanya berkaca-kaca jika mendengar kisah perjuangan yang mirip dengan masa lalunya. "Saya selalu merasa, saya ini cuma numpang lewat di dunia ini. Kalau saya bisa bantu 1-2 orang, itu sudah cukup buat saya merasa hidup saya berguna." Itulah yang membuat pertemuannya dengan Raffi terasa berbeda dari biasanya. Biasanya, ia membeli koran dan berlalu.
Tapi ada sesuatu dari mata anak itu, keteguhan yang tak biasa untuk anak seusianya. Sejak pagi itu, Raffi bukan lagi sekadar penjajah koran baginya. Ia seperti cermin masa kecil yang sudah lama ia tinggalkan. Pak Arman tidak punya anak. Ia dan istrinya lama berpisah karena perbedaan jalan hidup. Ia tidak pernah menikah lagi. Dalam kesendirian itulah ia menemukan cara hidup yang paling ia nikmati, berbagi diam-diam, membantu tanpa pamer, dan hadir tanpa syarat. Ia tahu bahwa dunia ini keras. Tapi ia juga percaya, selama ada satu tangan yang mau mengulurkan, dunia tidak akan sepenuhnya dingin. Pertemuannya dengan Raffi membuat perasaan itu muncul kembali, semangat lama yang sempat hilang, kini hidup lagi. Maka esok paginya, Pak Arman memutuskan datang lebih awal ke stasiun. Ia ingin membeli koran lagi dari anak itu. Bukan karena ingin tahu berita terbaru, tapi karena ia ingin tahu lebih banyak tentang Raffi. Dan pagi itu akan menjadi awal dari kebiasaan baru yang akan mengubah hidup dua orang dari dua dunia yang sangat berbeda. Pagi itu tidak ada yang berbeda. Langit mendung, angin lembab menyusup lewat sela-sela bangunan tua di sekitar stasiun. Raffi berdiri di tempat biasa, mengenakan jaket lusuh dan topi kebesaran yang makin pudar warnanya. Tangannya menggenggam 5 eksemplar koran yang ia jepit di ketiak, siap ditawarkan ke orang-orang yang lewat. Stasiun mulai ramai. Orang-orang berdesakan menuju peron, sebagian buru-buru menyantap sarapan kilat dari plastik bening, sebagian lagi sibuk menunduk pada layar ponsel. Seperti biasa, Raffi menawari mereka satu persatu. Kadang hanya anggukan kecil sebagai jawaban, kadang hanya lirikan tajam yang menyuruhnya menyingkir. Tapi ia tak ambil hati. Ia tahu itu bagian dari pekerjaan. 15 menit lewat. Baru satu koran terjual? Perutnya mulai memanggil, tapi Raffi bertahan. Ia duduk sebentar di bangku kayu warung Pak Darto, memandangi jalan yang mulai padat. Mobil-mobil pribadi berhenti bergantian di pinggir jalan. Dari balik kaca, Raffi sering menebak-nebak pekerjaan pemiliknya, pejabat, pengusaha, atau mungkin selebritas. Sampai akhirnya sebuah mobil hitam berhenti perlahan di pinggir trotoar. Mobil besar, mengkilap, dengan plat nomor yang pendek. Raffi mengira mobil itu cuma akan parkir sebentar. Tapi kaca jendelanya perlahan turun, dan seorang pria berambut perak muncul dari baliknya. Raffi mengenali wajah itu. Bukan karena ia tahu namanya, tapi karena pria itu pernah membeli koran darinya tempo hari. Pagi, Raffi, sapa pria itu dengan senyum tenang. Raffi kaget. Belum pernah ada pelanggan yang mengingat namanya, apalagi menyapanya lebih dulu. Pagi juga, Pak, jawab Raffi agak canggung. Masih jualan koran? Iya, Pak. 5.001, ucapnya sambil menunjuk tumpukan koran di tangannya. Pria itu tertawa kecil. Saya beli 2, ya. Ia menyodorkan uang 50.000. Simpan kembaliannya. Raffi mengangguk, sedikit bingung. Kamu biasanya duduk di situ? Tanya pria itu, menunjuk bangku warung Pak Darto. Iya, Pak. Kalau capek, saya duduk sebentar. Tapi cuma sebentar, nggak enak sama yang punya warung. Kalau begitu, saya temani sebentar. Saya juga capek duduk di mobil terus. Dan begitu saja, pria dengan jaket mahal dan jam tangan elegan itu turun dari mobil, lalu duduk di bangku kayu yang sudah mulai goyah. Raffi melongo. Bahkan Pak Darto yang sedang mengaduk kopi sempat berhenti sebentar karena heran. Namaku Arman, kata pria itu, sambil membuka salah satu koran yang baru ia beli. Kamu boleh panggil Pak Arman. Raffi hanya mengangguk. Ia duduk pelan-pelan di sisi bangku yang lain, menjaga jarak, masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sudah lama jualan koran? Tanya Pak Arman santai. Baru 3 tahun, Pak. Sejak orang tua saya nggak ada. Pak Arman menoleh, menatap Raffi dengan mata yang tenang tapi dalam. Saya juga kehilangan orang tua waktu masih kecil. Raffi menoleh cepat. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu dari mulut orang sekaya Pak Arman. Serius, Pak? Pak Arman mengangguk pelan. Saya besar di keluarga miskin. Jauh dari sini. Dulu saya juga jualan. Bukan koran, tapi gorengan. Jalan dari kampung ke pasar setiap subuh. Raffi terdiam. Ada semacam kelegaan dalam hatinya, entah kenapa. Seperti menemukan seseorang yang mengerti tanpa harus dijelaskan. Kadang orang lihat kita cuma dari luar, ya, Vi, lanjut Pak Arman. Padahal mereka nggak tahu cerita di baliknya. Raffi mengangguk pelan.
Kata-kata itu seperti menampar halus. Pak Arman mengeluarkan selembar tisu dari sakunya, mengelap tangan yang terkena noda tinta koran. Kamu sekolah, Vi? Dulu, Pak. Sekarang udah enggak. Kenapa? Karena harus bantu Bibi. Beliau yang ngurus saya sekarang. Kerja jahit di rumah. Kalau saya sekolah, siapa yang bantu cari uang? Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang jalanan di depan mereka, di mana orang-orang masih lalu lalang mengejar waktu. Dulu saya juga mikir gitu, katanya kemudian. Tapi ternyata belajar itu juga salah satu bentuk perjuangan. Kalau kamu bisa sekolah lagi, kamu mau? Raffi menoleh cepat, matanya membesar. Mau, Pak. Tapi, saya nggak bisa ninggalin jualan. Pak Arman tersenyum. Ya sudah, kita cari cara supaya kamu bisa dua-duanya. Ucapan itu singkat, tapi menancap dalam di hati Raffi. Sejak ayah dan ibunya pergi, tidak ada orang dewasa yang pernah bilang akan mencari cara untuknya. Semua selalu memberi keputusan. Tidak ada yang memberi harapan. Pak Arman menghabiskan kopinya, lalu berdiri. Saya harus pergi. Tapi saya akan datang lagi besok. Kamu ada di sini jam berapa? Jam 6 pagi, Pak. Oke. Saya juga akan ada di sini jam 6. Mobil hitam itu perlahan menjauh, meninggalkan Raffi yang masih duduk diam. Tapi dalam diamnya, hatinya berdebar. Pertemuan itu terasa seperti awal dari sesuatu yang besar, meski ia belum tahu apa. Pagi-pagi sebelum matahari benar-benar terbit, langit kota masih kelabu dan udara dingin menusuk hidung. Suasana stasiun mulai hidup perlahan, seperti biasanya. Tapi bagi Raffi, pagi ini terasa berbeda. Bukan karena korannya lebih banyak, bukan juga karena ia lebih semangat dari biasanya. Tapi karena seseorang berjanji akan kembali. Dan benar saja, tepat jam 6 pagi, mobil hitam yang sama berhenti di tempat yang sama. Dari dalamnya keluar Pak Arman dengan langkah santai dan senyum yang tidak dibuat-buat. Pagi, Vi, sapa Pak Arman sambil menepuk punggung Raffi ringan. Pagi, Pak, jawab Raffi, kali ini lebih tenang daripada kemarin. Pak Arman langsung menuju bangku kayu di depan warung Pak Darto, tempat yang kemarin mereka duduki bersama. Ia memesan 2 kopi hitam. 1 buat saya, 1 buat teman saya ini, katanya kepada Pak Darto, membuat pria tua itu tertawa kecil. Wah, sekarang Raffi punya pelanggan tetap nih, goda Pak Darto. Raffi hanya tersenyum malu. Obrolan mereka pagi itu tidak berat. Mereka membicarakan hal-hal sederhana, soal cuaca yang akhir-akhir ini tak menentu, soal harga koran yang naik tapi tetap sepi pembeli, dan tentang sepatu Raffi yang mulai sobek di bagian tumit. Pak Arman tidak mengomentari sepatu itu dengan nada iba. Ia hanya melihatnya sejenak, lalu bertanya, kalau kamu disuruh pilih, mending beli sepatu baru atau buku bekas buat belajar? Raffi berpikir sebentar. Buku, Pak. Soalnya kalau belajar saya bisa dapat masa depan. Kalau sepatu, paling tahan setahun. Pak Arman tertawa pelan. Jawabanmu benar. Tapi jangan sampai kaki kamu lecet juga. Nanti kita cari cara supaya kamu dapat dua-duanya. Hari itu menjadi awal dari kebiasaan baru. Setiap pagi, sebelum ke kantor, Pak Arman akan datang ke stasiun, duduk di bangku kayu yang sama, memesan kopi yang sama, dan berbincang dengan orang yang sama, Raffi. Beberapa orang mulai memperhatikan kebiasaan ini. Awalnya mereka mengira Pak Arman adalah wartawan yang sedang mencari bahan tulisan. Ada juga yang mengira ia sedang melakukan riset untuk program sosial. Tapi lama-lama mereka sadar, ini bukan proyek. Ini kebiasaan yang lahir dari ketulusan. Raffi tidak pernah merasa diperlakukan seperti anak kecil yang dikasihani. Pak Arman berbicara kepadanya seperti berbicara kepada rekan kerja. Ia tidak pernah menyuruh atau mengatur. Ia hanya mendengar, lalu menanggapi dengan cerita, atau sekadar anggukan tanda mengerti. Kadang, saat suasana tenang, Pak Arman mulai bercerita tentang masa mudanya. Saya dulu sering duduk seperti ini, Vi. Di emper toko, sambil nunggu pelanggan gorengan. Kadang dapat 1-2, kadang gak ada sama sekali. Raffi menyimak dengan serius. Ia suka mendengar cerita Pak Arman. Bukan karena dramanya, tapi karena ia bisa membayangkan diri sendiri di dalam cerita itu. Rasanya seperti membaca novel, tapi tokoh utamanya duduk di sampingnya. Hari-hari berikutnya, Pak Arman mulai membawa hal-hal kecil untuk Raffi. Suatu hari ia datang dengan sebuah map lusuh berisi buku-buku bekas pelajaran SMP. Saya dapat dari gudang yayasan,
katanya. Kalau kamu masih ingat pelajaran sekolah, coba buka-buka ini. Raffi menerimanya dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Ia membuka satu persatu, dan matanya berbinar saat melihat rumus matematika yang dulu pernah ia pelajari. Masih suka pelajaran ini? Tanya Pak Arman. Masih, Pak. Saya malah kangen belajar. Pak Arman hanya tersenyum. Nanti saya bawa buku lainnya. Tapi kamu harus janji, seminggu satu buku selesai dibaca. Raffi mengangguk mantap. Waktu berjalan. Obrolan mereka makin dalam. Kadang mereka membicarakan soal berita utama di koran, kadang soal prinsip hidup, kadang hanya tentang roti goreng favorit di warung sebelah. Namun satu hal yang selalu hadir di antara mereka adalah ketulusan. Pak Arman tidak pernah datang sebagai pahlawan. Ia datang sebagai teman. Dan Raffi tidak pernah merasa rendah. Ia justru merasa dihargai, untuk pertama kalinya sejak lama. Bagi Pak Arman, pagi-pagi ini menjadi momen yang ia tunggu-tunggu. Ia merasa hidupnya jadi lebih manusiawi. Ia bilang, kalau saya mulai hari dengan duduk bareng kamu, saya ingat siapa saya dulu. Jadi saya nggak akan lupa cara bersyukur. Raffi belajar banyak dari kebersamaan itu. Ia belajar mendengar, belajar percaya, dan yang paling penting, belajar berharap lagi. Ia mulai menyusun mimpi-mimpinya perlahan. Ingin sekolah lagi, ingin jadi guru matematika, dan suatu hari ingin membantu anak-anak seperti dirinya. Dan semua itu dimulai dari bangku kayu, 2 cangkir kopi hitam, dan 2 orang dari dunia yang sangat berbeda, tapi punya luka masa lalu yang sama. Pagi itu langit cerah, matahari mulai mengintip dari balik gedung-gedung tinggi yang memagari stasiun. Udara masih dingin, tapi tidak sedingin biasanya. Raffi sudah duduk di bangku warung Pak Darto sejak 5 menit sebelum jam 6. Tangannya memegang sebuah buku pelajaran yang ia baca perlahan, walau matanya sesekali melirik ke jalanan, menanti kedatangan seseorang. Dan seperti biasa, tepat waktu, mobil hitam itu datang. Dari dalamnya, Pak Arman keluar dengan senyum yang membuat pagi Raffi terasa lebih ringan. Ia duduk tanpa banyak bicara, memesan 2 kopi, dan langsung menatap buku di tangan Raffi. Sudah sampai bab mana? Tanya Pak Arman. Baru setengah, Pak. Tapi saya ngerti isinya. Dulu saya suka matematika, jawab Raffi dengan semangat. Pak Arman tersenyum. Saya juga. Dulu saya ngitung pakai batu. Serius? Raffi tertawa. Ia kira Pak Arman bercanda. Tapi beneran. Waktu kecil, saya nggak punya buku atau kalkulator. Jadi kalau ada soal tambah-tambahan, saya ambil kerikil atau daun buat bantu hitung. Raffi menatap Pak Arman dengan mata penuh rasa ingin tahu. Pak Arman dulu tinggal di mana, sih? Di sebuah kampung kecil di pinggir kota. Namanya nggak terkenal, bahkan Google Maps pun kayaknya masih bingung cari jalannya. Raffi tertawa lagi. Waktu saya seumuran kamu, saya tinggal sama nenek. Orang tua saya meninggal karena kecelakaan. Hidup kami susah. Air bersih aja harus ambil dari sumur tetangga. Pak Arman melanjutkan ceritanya perlahan. Ia bercerita bagaimana ia harus jalan kaki puluhan kilometer untuk sekolah. Kadang tanpa sepatu, kadang perut kosong. Tapi ia tetap datang ke sekolah karena satu hal, ia ingin jadi orang yang berbeda. Saya pernah tidur di musola sekolah karena nggak punya ongkos pulang, ucapnya pelan. Raffi menunduk. Cerita Pak Arman mengingatkannya pada malam-malam saat ia tidur di lantai rumah bibinya yang sempit, hanya beralaskan tikar tipis. Lalu, Pak Arman bisa sukses gimana? Pak Arman menatap jauh ke depan. Saya ketemu orang baik. Seorang guru. Namanya Bu Rahma. Beliau yang pertama bilang ke saya, kamu pinter. Jangan berhenti sekolah. Waktu itu saya nggak percaya diri. Tapi karena beliau, saya ikut lomba cerdas cermat. Menang. Dapat beasiswa. Dan dari situlah hidup saya pelan-pelan berubah. Raffi mendengarkan tanpa berkedip. Baginya, Pak Arman bukan lagi sekadar orang kaya yang baik hati. Ia adalah cerminan masa depan yang mungkin bisa ia raih. Saya selalu ingat kata-kata Bu Rahma, lanjut Pak Arman. Kalau kamu berhasil, jangan lupa bantu orang lain. Biar hidupmu nggak cuma berarti buat dirimu sendiri. Kata-kata itu menancap di hati Raffi. Makanya sekarang saya di sini, duduk sama kamu. Karena saya dulu juga pernah duduk di tempat yang sama. Cuma bedanya, dulu saya sendiri. Raffi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Pak Arman dengan rasa hormat yang makin dalam. Kamu tahu nggak, Vi?
kadang luka masa lalu kita itu bukan untuk disesali, tapi untuk diingat, supaya kita bisa ngerti dan bantu orang lain yang terluka juga. Hari itu, mereka tidak banyak bicara setelahnya. Tapi diam mereka tidak kosong. Itu adalah diam yang mengikat, seperti simpul tali antara dua orang yang berbagi cerita, berbagi luka, dan berbagi harapan. Dan sejak hari itu, Raffi mulai menulis. Ia mencatat semua yang ia dengar dari Pak Arman dalam buku kecil. Bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dijadikan pelajaran. Ia mulai menyusun rencana-rencana kecil. Belajar 1 jam setiap malam. Menyisihkan sedikit uang hasil jualan untuk beli alat tulis. Dan yang paling penting, tidak menyerah. Karena kini ia tahu, jalan yang berat bukan berarti jalan yang buntu. Udara pagi masih dingin, tapi hati Raffi hangat. Sejak mendengar cerita masa lalu Pak Arman, pandangannya terhadap hidup mulai berubah. Ia jadi lebih semangat bangun pagi, lebih sabar menunggu pembeli, dan lebih tekun membaca buku-buku bekas yang diberikan kepadanya. Pak Arman pun tetap datang setiap hari. Kopi hitam, bangku kayu, dan obrolan pagi menjadi rutinitas mereka. Tapi pagi itu, Pak Arman membawa sesuatu yang berbeda. Sebuah papan kecil dengan tulisan tangan berbunyi, jualan koran inspirasi pagi. Raffi membaca tulisan itu dan tertawa. "Pak, ini beneran buat saya?" Pak Arman mengangguk. "Mulai sekarang, kamu bukan cuma penjual koran. Kamu juga penyebar semangat. Kita pasang papan ini di depan kamu setiap pagi." Beberapa orang lewat membaca tulisan itu dan tersenyum. Ada yang membeli koran sambil bertanya, "Apa inspirasi hari ini, Nak?" Raffi pun mencoba menjawab, walau masih terbata-bata. Tapi Pak Arman hanya mengangguk, bangga. Di hari-hari berikutnya, Pak Arman mulai menyisipkan satu pelajaran hidup dalam setiap obrolan mereka. Bukan seperti guru di kelas, tapi lebih seperti teman bercerita. "Vi," katanya suatu pagi, "hidup ini kayak jalanan tempat kamu jualan koran. Kadang sepi, kadang ramai. Tapi kamu tetap harus berdiri. Karena kalau kamu duduk dan menyerah, gak ada yang tahu kamu jualan." Raffi merenung. "Dan jangan takut ditolak. Kalau satu orang gak beli, bukan berarti semua orang begitu. Terus aja tawarin. Yang penting kamu jujur, gak maksa, dan tetap senyum." Hari itu, Raffi mencoba lebih percaya diri. Ia menyapa setiap orang yang lewat. Beberapa menolak, tapi beberapa berhenti dan membeli. Bahkan ada yang mulai menanyakan inspirasi hari ini. Pak Arman pun mulai menantangnya. "Hari ini kamu harus kasih inspirasi ke 5 orang yang gak beli koran. Gak apa-apa mereka gak beli, yang penting kamu kasih mereka alasan untuk semangat." Awalnya Raffi gugup, tapi lama-lama ia terbiasa. Ia mulai berkata hal-hal sederhana, seperti, "Semangat kerja, Pak," atau, "Semoga harinya menyenangkan, Bu." Dan walau sebagian hanya tersenyum singkat, Raffi merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Pak Arman tersenyum melihat perkembangan itu. "Kamu tahu, Vi, banyak orang sukses yang hidupnya berubah bukan karena sekolah tinggi, tapi karena mereka tahu cara bersikap baik, jujur, dan sabar. Ilmu bisa dipelajari, tapi karakter dibentuk dari kebiasaan." Sore itu, ketika Pak Arman hendak pergi, ia menulis satu kalimat di buku catatan kecil Raffi. "Kalau kamu bisa membuat satu orang tersenyum hari ini, berarti hidup kamu tidak sia-sia." Raffi membaca kalimat itu berulang-ulang. Ia menyimpannya seperti harta karun. Hari-hari berlalu. Raffi mulai berbeda. Ia lebih berani bicara. Ia mulai mengajarkan teman-temannya yang lain, penjual asongan, tukang semir sepatu, bahkan pengamen kecil, tentang apa yang ia pelajari dari Pak Arman. "Kalau kamu sabar dan tetap baik, orang akan ingat kamu," katanya kepada seorang bocah penjual tisu. "Kalau orang ingat kamu karena kebaikan, kamu udah menang." Pak Arman yang mendengar itu dari jauh, hanya tersenyum. Ia tahu, pelajaran-pelajaran kecil yang ia tanam mulai tumbuh. Suatu pagi, Pak Arman berkata, "Vi, kamu tahu kenapa saya suka ngobrol di sini sama kamu?" Raffi menggeleng. "Karena saya pun belajar dari kamu. Saya jadi ingat bahwa keberanian terbesar bukan melawan orang lain, tapi tetap berbuat baik walau hidup tidak adil." Raffi menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi di dadanya, ada rasa hangat yang tidak bisa dijelaskan. Hari itu, untuk pertama kalinya, orang-orang sekitar mulai memperhatikan mereka lebih dari sekadar 2 orang yang duduk minum kopi. Mereka mulai bertanya-tanya,
Siapa anak kecil yang bisa membuat miliarder terkenal datang setiap pagi hanya untuk duduk bersamanya? Tapi mereka tidak tahu, jawabannya sederhana. Karena dalam diri anak kecil itu, ada semangat hidup yang tidak bisa dibeli. Setiap pagi, Raffi semakin mantap menapaki jalan kecil menuju stasiun. Sepasang sepatu bekas pemberian Pak Arman kini menemani langkah-langkah kecilnya. Bukan hanya karena kakinya tak lagi dingin menginjak aspal, tapi karena hatinya hangat oleh semangat yang baru. Pak Arman tetap datang. Duduk di bangku yang sama. Memesan kopi yang sama. Tapi hari itu, ia membawa sesuatu yang berbeda, sebuah map biru. "Vi," kata Pak Arman sambil menyodorkan map itu, "ini formulir pendaftaran sekolah paket. Ada kelas malam yang cocok untuk kamu." Raffi menatap map itu, lalu wajah Pak Arman. "Tapi saya kan nggak punya ijazah SD. Makanya ini sekolahnya. Untuk anak-anak yang kehilangan kesempatan. Sekarang kamu masih bisa kejar itu." Raffi diam. Matanya berkaca-kaca. "Pak Arman percaya saya bisa?" "Lebih dari itu," jawab Pak Arman. "Saya tahu kamu bisa." Bersama-sama, mereka mengisi formulir itu. Pak Arman bahkan ikut mengantarkan Raffi ke sekolah malam tersebut, memperkenalkannya kepada kepala sekolah, dan menyampaikan langsung bahwa biaya semuanya akan ditanggung. Tapi dukungan Pak Arman tidak berhenti di situ. Ia membelikan Raffi sebuah tas ransel kecil, beberapa buku tulis baru, dan sebuah kotak pensil berwarna biru tua. "Waktu saya mulai sekolah dulu, saya nggak punya alat-alat begini. Saya cuma punya satu pensil pendek yang saya tajamkan setiap malam. Sekarang kamu punya lebih. Jadi jangan disia-siakan." Setiap malam, Raffi mulai belajar sungguh-sungguh. Ia duduk di pojok rumah bibinya, menyalakan lampu kecil, dan menyalin kembali pelajaran hari itu. Terkadang ia bingung, terkadang frustrasi. Tapi setiap pagi, ia bisa menceritakan semua kebingungannya pada Pak Arman, yang dengan sabar mendengarkan dan membimbing. "Kalau kamu bingung, itu tandanya kamu sedang belajar. Jangan takut salah. Yang penting kamu terus tanya dan cari tahu." Raffi mulai terbiasa dengan jadwal baru, pagi jualan koran, malam belajar. Dan setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat satu hal, Pak Arman tidak pernah memperlakukannya seperti anak kecil yang kasihan, tapi seperti seorang pemuda yang pantas diberi kepercayaan. Suatu pagi, Raffi datang membawa nilai ulangan pertamanya, 85 untuk matematika. Ia menunjukkannya dengan bangga. "Hebat," kata Pak Arman sambil menepuk bahunya. "Kamu tahu, angka itu bukan cuma angka. Itu bukti bahwa kamu gak nyerah." Dukungan dari Pak Arman juga mulai diperhatikan orang-orang sekitar. Beberapa penjual di stasiun mulai menyapa Raffi dengan lebih ramah. Bahkan Pak Darto, pemilik warung kopi, pernah berkata, "Anak itu beda, ya. Ada auranya sekarang." Bagi Raffi, perubahan itu bukan hanya dari dalam, tapi juga karena ada orang yang melihat dirinya bukan sebagai anak yatim penjual koran, melainkan sebagai calon masa depan yang bisa diandalkan. Suatu hari, Pak Arman membawa Raffi ke kantornya. Sebuah gedung tinggi dengan dinding kaca yang berkilau. Raffi ternganga melihatnya. "Kamu mau tahu tempat saya kerja?" "Iya, Pak. Tapi saya takut masuk ke gedung sebesar ini." "Nggak usah takut. Gedung ini dibangun dari mimpi, sama seperti mimpi kamu." Di dalam kantor, banyak karyawan menyapa Pak Arman dengan hormat. Tapi mereka juga menyapa Raffi dengan ramah, karena mereka tahu, kalau Pak Arman mengajak seseorang masuk ke ruang kerjanya, berarti orang itu istimewa. Pak Arman memperkenalkan Raffi kepada manajer, staf administrasi, bahkan ke bagian perpustakaan perusahaan. "Kalau kamu butuh tempat belajar, kamu bisa ke sini. Bawa buku, duduk, dan belajar sepuasnya." Raffi hampir tidak percaya. Sepulang dari sana, Raffi berkata, "Pak Arman, kenapa Bapak baik banget ke saya?" Pak Arman diam sejenak. "Karena waktu saya kecil, tidak semua orang sebaik kamu. Tapi ada satu orang yang percaya pada saya. Dan itu cukup untuk membuat saya ingin jadi orang yang berbeda. Sekarang saya ingin kamu jadi orang itu untuk orang lain suatu hari nanti." Raffi mengangguk. Ia tidak menjanjikan apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia menyimpan satu janji, untuk tidak mengecewakan orang yang telah memberinya cahaya dalam hidup yang lama gelap. Perubahan itu tidak datang seperti petir. Tidak mendadak, tidak membuat geger. Tapi seperti embun pagi, diam-diam hadir, perlahan menyelimuti. Begitulah Raffi sekarang. Ia masih anak yang sama,
penjual koran, mengenakan topi lusuh, dan membawa tas berisi buku serta lembar ujian. Tapi ada yang berbeda. Orang-orang bisa merasakannya. Cara dia berjalan, cara dia menyapa, bahkan cara dia menatap masa depan. Pagi itu, Raffi berdiri sedikit lebih tegak dari biasanya. Koran-koran tersusun rapi. Di sampingnya, papan kecil berisi inspirasi pagi sudah dia tulis dengan kapur, kegagalan hari ini bisa jadi alasan kamu berhasil besok. Pak Arman datang, seperti biasa, tapi kali ini, ia tidak langsung duduk. Wah, kata-kata hari ini bagus. Kamu buat sendiri. Raffi mengangguk. Saya dengar dari guru di kelas malam. Tapi saya ubah sedikit. Pak Arman mengacungkan jempol. Kamu mulai belajar merangkai kata. Bagus. Itu tandanya kamu mulai berpikir lebih dalam. Obrolan pagi itu berjalan seperti biasa. Tapi di sela-sela percakapan, Raffi mulai menceritakan hal-hal yang belum pernah ia sampaikan sebelumnya. Tentang cita-citanya menjadi guru. Tentang keinginannya membuka taman baca di kampung bibinya. Tentang mimpinya membeli rumah kecil untuk mereka berdua. Pak Arman tidak menertawakan. Ia mendengarkan. Kadang menimpali, kadang hanya tersenyum. Kamu tahu, Vi, cita-cita itu seperti jalan panjang. Kadang nanjak, kadang licin. Tapi selama kamu jalan terus, kamu akan sampai. Hari-hari berjalan. Setiap minggu, Raffi punya cerita baru. Tentang nilai ulangan yang naik. Tentang teman baru di sekolah malam. Bahkan tentang tugas kelompok yang membuatnya harus belajar kerjasama. Dulu saya pikir, hidup itu cuma soal bertahan. Tapi sekarang saya tahu, hidup juga bisa soal tumbuh, katanya suatu pagi. Pak Arman hanya mengangguk. Di matanya, Raffi sudah bukan sekadar anak yatim penjual koran. Ia adalah versi muda dari dirinya dulu, yang masih membawa luka, tapi tak mau menyerah. Suatu sore, Raffi pulang dari sekolah malam dengan langkah cepat. Ia mendatangi Pak Arman yang sedang duduk di mobilnya. Pak, saya dipilih jadi ketua kelompok belajar? Pak Arman tersenyum lebar. Wah, hebat. Berarti teman-teman percaya sama kamu. Saya juga kaget, Pak. Dulu saya nggak pernah dipilih apa-apa. Karena kamu nggak kelihatan. Tapi sekarang kamu bersinar. Kabar tentang Raffi pun mulai menyebar. Para penumpang yang sering lewat mulai mengenal wajahnya. Beberapa bahkan membeli koran bukan karena butuh, tapi karena ingin membaca tulisan inspirasi paginya. Suatu hari, ada seorang guru sekolah dasar yang berhenti dan bertanya, Raffi ya? Saya dengar kamu sekolah malam dan jualan pagi. Mau nggak sesekali main ke sekolah saya? Cerita ke anak-anak tentang semangat. Raffi terdiam. Cerita, Bu? Iya? Cuma ngobrol aja. Mereka pasti senang dengar kisah kamu. Pak Arman yang kebetulan ada di situ, ikut menyemangati. Ini kesempatan bagus, Vi. Kamu bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Raffi akhirnya setuju. Dan ketika ia bercerita di depan puluhan anak SD, ia menyadari sesuatu, ia tidak takut. Tangannya tidak gemetar. Suaranya jelas. Karena ia tahu, ia tidak sedang pura-pura menjadi orang hebat. Ia hanya membagikan kenyataan, bahwa hidup bisa berubah, asal kita mau berusaha. Usai acara itu, beberapa anak menghampirinya. Mereka bilang ingin jadi sekuat Raffi. Ada yang bilang ingin ikut bantu di taman baca. Ada pula yang hanya memeluk dan berkata, kakak hebat. Perubahan perlahan itu juga terasa di rumah bibinya. Kini, Raffi membantu membaca surat atau menuliskan pesan untuk tetangga. Ia juga mulai mengajari anak-anak kecil di sekitar rumah membaca. Sekarang kamu yang jadi guru kecil, ya, kata bibinya sambil tersenyum bangga. Raffi hanya tertawa kecil. Tapi hatinya dipenuhi harapan. Suatu pagi, ia bertanya pada Pak Arman, Pak, kapan Bapak tahu kalau hidup Bapak mulai berubah? Pak Arman menatap langit. Waktu saya mulai berhenti marah pada masa lalu. Waktu saya berhenti menyalahkan nasib. Dan mulai membuat sesuatu dari apapun yang saya punya. Raffi mengangguk. Ia merasa kini mulai mengerti. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Tapi ia nyata. Terasa. Meninggalkan jejak. Dan Raffi, perlahan-lahan, sedang menuliskan babak baru dalam hidupnya, dengan semangat, harapan, dan mimpi yang tidak lagi malu untuk tumbuh. Pagi itu, suasana di dekat stasiun terasa sedikit berbeda. Bangku yang biasa ditempati Pak Arman dan Raffi sudah dikelilingi beberapa wartawan lokal. Sebuah kamera kecil berdiri di tripod,
Dan ada suara bisik-bisik di antara penjual kopi dan tukang ojek. Anak itu katanya mau diwawancarai, ujar Pak Darto kepada pelanggannya. Yang jualan koran itu, Raffi. Raffi berdiri dengan ragu. Baju kemeja putih yang ia kenakan dipinjam dari tetangganya. Sepatu dibersihkan sampai mengkilap. Ia merasa aneh berdiri di tengah keramaian, bukan untuk menjajakan koran, tapi untuk didengar. Tenang, Vi. Nggak usah tegang. Ceritakan aja apa adanya, bisik Pak Arman, menepuk bahu Raffi. Wawancara dimulai. Seorang jurnalis muda dengan suara lembut bertanya, Raffi, bisa cerita sedikit tentang bagaimana kamu bisa sekolah sambil jualan koran? Raffi menelan ludah. Tapi begitu mulai bicara, kata-kata mengalir seperti sungai yang menemukan jalurnya. Ia menceritakan tentang kehilangan orang tua, tentang hidup bersama bibi, tentang menjajakan koran sambil menyimpan mimpi kecil di dalam tas kumalnya. Ia juga menceritakan tentang Pak Arman. Tentang pagi-pagi penuh kopi dan kata-kata semangat. Tentang pertama kali ia belajar menghitung kembali, membaca ulang, dan menulis cerita kecil untuk teman-teman di sekolah malam. Jurnalis itu terdiam sesaat. Kenapa kamu masih mau sekolah, Vi? Padahal hidupmu sudah begitu berat. Raffi menjawab pelan, karena saya percaya, kalau saya belajar, hidup saya bisa berubah. Dan saya ingin bantu orang lain juga, kayak Pak Arman bantu saya. Video wawancara itu diunggah ke media sosial dan dalam waktu singkat menyebar. Banyak komentar datang. Ada yang kagum, ada yang terinspirasi, bahkan ada yang menawarkan beasiswa lanjutan. Salah satu komentar menulis, anak ini harus dijaga. Dia aset bangsa. Raffi mulai dikenal. Tapi ia tetap datang ke stasiun, tetap menjajakan koran, tetap menulis kata-kata pagi di papan kecilnya. Bedanya, kini ia sering disapa oleh orang asing. Kamu Raffi ya? Saya lihat videomu. Kamu keren. Boleh saya foto bareng kamu? Raffi tersenyum, malu-malu, tapi tidak menolak. Karena ia tahu, ini bukan tentang popularitas. Ini tentang harapan. Suatu pagi, datang sekelompok mahasiswa ke stasiun. Mereka membawa rak buku kecil dan beberapa dus berisi bacaan anak-anak. Kami dari komunitas literasi, Mas. Boleh titip rak ini di sini? Kami ingin bantu Raffi bikin taman baca kecil seperti yang dia impikan. Pak Darto sampai terharu. Ya Allah, anak ini luar biasa. Dulu cuma jualan koran, sekarang jadi pemantik gerakan. Taman baca sederhana itu akhirnya berdiri di sudut warung kopi Pak Darto. Anak-anak mulai berdatangan setiap sore. Raffi menjadi penggeraknya, mengajari mereka membaca, mengenal huruf, dan menulis cerita pendek. Pak Arman datang satu sore dan melihat kerumunan anak-anak membaca di tikar. Kamu tahu, Vi, katanya sambil duduk di pinggir rak buku, saya dulu juga punya impian ini. Tapi saya terlalu sibuk mengejar hal besar sampai lupa dengan yang kecil. Raffi tersenyum. Saya cuma mulai dari apa yang saya bisa. Di waktu yang lain, Raffi diundang ke sebuah talk show lokal. Duduk di sebelah pengusaha muda, aktivis sosial, dan bahkan seorang penulis terkenal. Raffi, apa yang paling kamu pelajari dari hidup? Tanya pembawa acara. Tanpa ragu, ia menjawab bahwa semua orang bisa berubah. Tapi kita butuh satu orang yang percaya pada kita dulu. Kata-kata itu diam. Tak ada yang menimpali. Kamera menyorot wajahnya. Di balik layar, Pak Arman duduk menonton sambil tersenyum. Ia tahu, kini peran dirinya perlahan mulai berubah. Dari tangan yang membimbing menjadi tangan yang mendukung dari belakang. Raffi tidak berubah menjadi orang lain. Ia hanya jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan kisahnya kini menjadi kisah bagi banyak orang, tentang kekuatan perhatian, tentang makna semangat, dan tentang harapan yang bisa tumbuh bahkan di tempat paling tidak terduga. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi bagi mereka yang menjalani hari demi hari dengan semangat dan harapan, waktu bisa berubah menjadi jembatan panjang menuju masa depan. Raffi kini bukan lagi bocah penjual koran yang biasa duduk di pinggir jalan dekat stasiun. Ia masih suka datang ke sana sesekali, duduk di bangku tua bersama Pak Arman sambil minum kopi hitam. Tapi kini, orang-orang mengenalnya sebagai Raffi Suryana, mahasiswa semester akhir jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, penggagas Taman Baca, Langit Kita, dan pembicara muda di berbagai forum literasi nasional. Perjalanan panjang itu bukan tanpa jatuh bangun. Tapi dari awal, Raffi sudah belajar satu hal dari Pak Arman, hidup tidak akan selalu mudah,
tapi kita bisa memilih untuk terus melangkah. Setelah taman baca kecil di dekat warung kopi Pak Darto berjalan sukses, Raffi mulai memperluas gerakan itu ke beberapa tempat lain. Ia bekerja sama dengan mahasiswa, komunitas literasi, dan bahkan dosen-dosen yang pernah membantunya mendapatkan beasiswa. Kini, sudah ada 5 taman baca di berbagai sudut kota, semua dikelola oleh relawan muda yang terinspirasi oleh cerita Raffi. Setiap akhir pekan, anak-anak berkumpul untuk membaca, menulis, bahkan bermain peran dari cerita yang mereka buat sendiri. Yang penting bukan besar kecilnya tempat, tapi hangatnya suasana dan nyalanya semangat, ujar Raffi saat diwawancarai dalam sebuah acara literasi tingkat nasional. Pak Arman yang hadir di acara itu duduk di barisan tamu undangan. Ia hanya tersenyum ketika disebut sebagai sosok yang paling berjasa dalam perjalanan Raffi. Bapak hanya membuka pintu. Sisanya, dia sendiri yang jalan, ujarnya rendah hati. Di sisi lain, Pak Arman sendiri juga mengalami perubahan. Ia semakin sering tampil di kegiatan sosial, menjadi pembicara di sekolah-sekolah, dan bahkan menulis buku sederhana berjudul Bertemu Raffi. Buku itu bukan hanya tentang anak muda yang dia temui di pinggir jalan, tapi juga tentang perjalanan hidupnya sendiri, tentang kehilangan, jatuh, dan bangkit kembali. Buku itu menjadi bestseller. Tapi Pak Arman menyumbangkan seluruh hasil penjualannya untuk mendukung program Taman Baca Raffi. Suatu hari, Raffi datang ke rumah Pak Arman. Tidak seperti dulu saat ia masih sungkan dan diam-diam melihat rumah besar itu dari pagar. Kini ia masuk dengan percaya diri, disambut hangat oleh istri Pak Arman. "Pak, saya dapat kabar. Saya lulus sidang skripsi. Nilai saya A," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Arman berdiri, memeluknya erat. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa bangga itu. "Saya tahu kamu bisa, Vi. Dari dulu saya percaya. Saya tidak bisa sampai di sini tanpa Bapak. Bukan saya, Vi. Kamu yang tidak menyerah. Itu semua karena kamu sendiri." Malam itu mereka duduk lebih lama dari biasanya. Bicara tentang masa depan. Tentang rencana Raffi yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang S2. Tentang mimpi membuka sekolah alternatif gratis di daerah pelosok. "Kalau kamu butuh dukungan, kamu tahu kemana harus datang," kata Pak Arman. "Tapi saya ingin belajar mandiri juga, Pak. Seperti Bapak dulu." Pak Arman tersenyum, menepuk bahu Raffi. "Kalau begitu, saya tinggal jadi penonton. Penonton paling setia." Tak lama setelah kelulusan, Raffi diundang menjadi pembicara utama di konferensi pendidikan nasional. Ia duduk satu panggung dengan menteri, akademisi, dan tokoh masyarakat. Tapi tak sedikit pun ia canggung. Ia bercerita dengan jujur, tentang kehilangan, tentang perjuangan menjual koran, tentang taman baca, dan tentang pentingnya satu orang yang percaya padamu. Di akhir pidatonya, ia mengatakan, "Saya hanya anak kecil dari sudut stasiun. Tapi dengan semangat dan sedikit dukungan, saya bisa berdiri di sini. Bayangkan jika setiap anak yang kita temui diberi kesempatan yang sama. Dunia kita akan penuh dengan cahaya." Sambutan meriah menggema. Standing ovation. Beberapa orang meneteskan air mata. Di sudut ruangan, Pak Arman menunduk pelan. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya penuh rasa syukur. Setelah acara itu, tawaran datang dari berbagai pihak. Lembaga internasional ingin mendanai Taman Baca Raffi. Beberapa universitas luar negeri bahkan menawarkan beasiswa lanjutan. Tapi Raffi tetap berpijak pada akar. "Saya ingin tetap dekat dengan anak-anak. Saya tidak ingin jadi terlalu jauh dari tempat saya berasal," katanya dalam satu wawancara. Raffi juga mulai menulis buku. Bukan untuk mencari ketenaran, tapi untuk menyimpan kenangan dan membagikan semangat. Judul bukunya sederhana, Langit di Balik Koran. Buku itu berisi kumpulan kisah pendek, refleksi, dan catatan kecil dari perjalanannya. Dalam satu bab, ia menulis, "Pagi adalah waktu paling jujur dalam hidup. Saat semua orang memulai dari nol, dan kita diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang kemarin kita lewati. Saya belajar itu dari Pak Arman, dari kopi pinggir jalan, dan dari kata-kata yang saya tulis setiap pagi." Buku itu menjadi sumber inspirasi di sekolah-sekolah. Guru-guru menggunakannya sebagai bahan ajar nilai kehidupan. Anak-anak mulai menulis cerita mereka sendiri. Dan di antara semua hal besar yang ia raih, Raffi tetap menyempatkan diri datang ke stasiun setiap minggu pagi. Duduk di bangku tua bersama Pak Arman, berbicara seperti dulu.
Mereka sudah tidak perlu berkata banyak. Kadang hanya diam, kadang hanya tertawa melihat orang-orang lalu lalang. Suatu pagi, Raffi datang membawa sesuatu. "Pak, saya buat ini untuk Bapak." Ia menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada foto pertama mereka berdua, duduk di bangku stasiun, dengan koran dan kopi. "Ini untuk mengingatkan saya, dari mana saya mulai." Pak Arman memandang foto itu lama sekali. "Kamu tahu, Vi, seringkali kita mengejar langit, padahal cahaya sudah ada di dekat kita. Kamu adalah cahaya itu." Raffi tersenyum. "Kalau begitu, saya hanya pantulan dari cahaya Bapak." Hari-hari terus berjalan. Tapi kisah mereka tidak pernah berhenti. Dari satu anak kecil yang diberi perhatian, lahirlah gerakan yang menyentuh banyak hati. Dari satu percakapan pagi yang sederhana, tercipta jembatan harapan bagi masa depan. Di kota yang sibuk itu, di sudut stasiun yang biasa-biasa saja, kisah luar biasa terus bergulir. Bukan karena keajaiban besar, tapi karena kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus, konsisten, dan penuh cinta. Raffi kini sudah menjadi guru. Ia mengajar di sekolah alternatif yang ia dirikan sendiri, dengan ruang kelas dari kontainer bekas dan papan tulis yang ia beli dari hasil menulis bukunya. Di kelas itu, anak-anak belajar bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga bermimpi. Setiap pagi, ia menulis di papan tulis, "Kamu boleh datang dari tempat gelap, tapi kamu bisa jadi cahaya buat dunia." Dan di sudut ruang guru, tergantung bingkai foto lama. Dua sosok yang duduk di bangku kayu, ditemani kopi hitam dan lembaran koran. Sebuah awal yang sederhana. Tapi dari sanalah, cerita besar dimulai.